Para pemirsa, jumpa lagi dengan channel saya. Salam sehat, berkah dalem. Hari ini saya ada di gereja Yogyakarta, tepatnya Kabupaten Bantul, yaitu Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus. Dari Yogyakarta mungkin sekitar 12 km saja sebelum kita sampai di Pantai Samas. Nah, di gereja ini termasuk gereja tua. Itu kan sudah berdiri tahun 1924. Dan dulu menurut data yang saya lihat tuh pastor paroki yang pertama itu dulu Pastor Sugio Pranoto yang akhirnya menjadi uskup itu. Ini saya merasa senang di sini, ternyata gerejanya bagus ya. Gitu. Jadi menjadi seperti wisata religi gitu. Karena ternyata banyak juga umat yang datang dari berbagai macam. Tadi saya melihat plat kendaraan yang datang di sini ada yang dari Lampung, ada yang dari Jambi, ada yang dari Jawa Tengah gitu. Banyak sekali. Dan memang menjadi suasana religius yang kelihatan kental sekali. Jadi kalau tadi saya katakan memang menjadi wisata religi karena di situ bangunan gerejanya sekitarnya itu ada seperti candi bernuansa Hindu Buddha. Sementara itu ada yang berdoa di atas dan di dalamnya itu ada patung Yesus di sana. Jadi mereka bisa berdoa sangat khusyuk di sini. Nah, ini juga ada permandian. Kita bisa mandi di situ, mandi penyembuhan, mungkin dasar kitab suci dulu Siloam. Gitulah, ini yang video yang tampak sekarang ini adalah jalan salib. Gitu, jalan salib, dan nanti akan ada bentuk sampai di candinya. Seperti biasa, jalan salib jumlahnya sama, tetapi bentuk bangunannya itu yang menjadi seni. Jadi bangunannya seperti gunungan gitu, tapi kemudian ada pemberhentian Yesus. Dan suasananya sangat asri menurut saya itu, karena konsep Jawanya itu sangat kental. Jadi konsep budayanya itu ada di sini, lebih nuansa Jawani gitu loh. Nah, bagi para pemirsa video ini yang bukan orang Jawa, mungkin memang itu menjadi budaya yang lain, tetapi ini budaya Jawa seperti ini. Salah satunya yang di gereja Ganjuran ini. Nah, bagi pemirsa yang tidak ada di Jawa, ya besok kalau suatu saat bisa berkunjung ke Jawa Tengah atau mungkin ke Keraton Yogyakarta atau apalah buat Candi Borobudur, nah bisa mampir untuk berdoa di gereja Ganjuran ini. Nah, banyak umat yang datang di sini, dan ya mungkin satu orang datang berdoa dan mungkin merasa dikabulkan oleh Tuhan sesuatu ujubnya, lalu bisa cerita kepada temannya sehingga mereka bisa berkunjung ke sini. Nah, sebelum bisa naik ke candi, biasanya mereka mencuci kaki di situ. Nah, ini bentuk candinya seperti ini, dan itu ada yang di bawah, mereka sedang berdoa. Lalu ada yang sudah di atas, di dalamnya itu, dan ya menjadi seperti nuansa Hindu Buddha, ada candinya. Sangat menarik buat saya. Saya sangat senang di sini dan saya bisa berdoa dengan baik. Walaupun sebetulnya banyak orang yang datang di sini, tapi mungkin mereka juga bisa merasakan suasana ini menjadi tempat untuk berdoa dengan nyaman. Ya, ini tempat untuk mungkin tempat untuk duduk dan sebagainya, itu paseban. Nah, kalau dari
candi ini kita meneruskan, ini candi kan tidak langsung di pinggir dinding kebun, tetapi di belakangnya masih ada. Jadi kalau nanti saya maju ke sana, itu kita akan sampai kepada relief yang ada di dinding sana. Memang gambaran untuk patung-patung di belakang sana tidak ada, tetapi di sana memang menjadi sepi untuk berdoa. Di sana memang digambarkan dengan dengan barang-barang dari besi, membentuk lukisan-lukisan daun-daun, dan di sana tempat untuk meletakkan lilin-lilin ketika berdoa. Sementara yang tinggi ini saya tidak tahu maknanya apa, karena itu pintu ditutup selama saya ada di sana. Nah, jadi ada beberapa orang yang sedang memasang lilin di dinding itu, dan ini menjadi tempat untuk berdoa yang cukup sepi. Jadi sungguh-sungguh menjadi wisata religi yang sangat kita butuhkan dalam hidup ini, nampaknya suasana seperti ini, karena kita zaman sekarang ini sudah hidup dengan penuh kesibukan, penuh dengan urusan-urusan yang menyita banyak waktu. Nah, ini gambaran gambaran daun-daunan yang dibuat dari besi. Lalu kalau saya ke kiri, di sebelah kiri saya itu nanti kita akan melihat air untuk pancuran. Jadi mungkin dari sumber mata air saya tidak begitu tahu persis ini, tapi ya sebelum naik ke candi ini mereka pada cuci bersih untuk supaya layak menempati tempat yang kudus di dalam candi itu. Nah, baik para pemirsa, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini tempat untuk kita cuci, tapi juga kalau misalnya kita mau membawa air pulang, maka itu bisa diambil dari sini. Nah, saya kembali ke candi lagi, dan kita akan berbalik arah untuk ke depan. Suasana seperti apa? Itu ada beberapa orang yang lagi berdoa masih di situ, dan ada juga yang sudah selesai, sehingga nanti di atas yang di dalam candi itu sudah keluar, maka ada yang ingin naik berdoa di dalam, ya tentu saja dipersilahkan. Sebuah pemandangan yang bagi saya menjadi menarik sekali, dan rasanya membuat hati ini sejuk duduk di sini. Mungkin duduk bermeditasi, mungkin duduk merenung atau apa, itu tidak terganggu walaupun ada orang lain yang berkunjung. Nah, ini arah ke depannya sana itu pintu keluar di sana, dan di sebelah kanan itu juga menjadi paseban, tempat kita bisa duduk di situ untuk sementara waktu. Nah, ini suasana di depan, masih ada beberapa yang duduk tapi menjauh dari candi, dan ini menjadi kalau sekarang memang ini agak tidak banyak yang kesini ya, tetapi kalau di tempat atau di hari yang lain itu umat sini banyak, terutama kalau ada devosi Jumat pertama. Nah, ini pemandangan dari tengah-tengah. Depan itu adalah gereja, tapi nanti agak gelap, nanti kita akan mencoba masuk dengan suasana yang indah. Ini suasana tengah-tengah, jadi tidak terlalu kelihatan untuk di dalam gerejanya sendiri. Nah, di tengah-tengah itu pun ada pohon-pohon yang cukup tinggi, rindang, jadi enak juga untuk duduk. Macam-macam pohon itu, ada yang pohon itu pohon sawo kecek, dan itu tinggi-tinggi. Nah, maka ini kalau kita mau berjalan mendekat ke gereja, maka pintu gerejanya yang ada bunganya. Ini kebetulan kan tadi dipakai ada orang menikah itu, jadi hiasan dekorasinya masih. Nah, gerejanya menurut saya unik itu karena nggak ada temboknya, jadi gerejanya
terbuka sehingga ya kalau mungkin panas atau apa itu ini nggak panas dan tidak butuh AC karena kanan kiri itu nggak ada dindingnya. Dan yang menarik buat saya ini tiang-tiangnya itu ya tiang-tiang seperti diukir-ukir Keraton Yogyakarta ini. Jadi seperti di Keraton Yogyakarta ya, tentu saja ini memang lebih bernuansa kejawen, nuansa budaya Jawa. Jadi kalau bagi pemirsa yang mungkin dulu punya nenek atau kakek atau orang tua yang di Jawa tetapi sekarang merantau, bisa terjadi di Sumatera atau Kalimantan atau mungkin Maluku, Papua, yang belum sempat melihat atau ya dari kecil di sana atau mungkin justru lahir di sana, memang belum pernah ke sini. Nah, atapnya itu juga seni sekali menurut saya, itu berlapis-lapis seperti itu. Apakah itu kayu satu atau tidak saya nggak begitu tahu, tapi ukirannya itu menarik sekali, asik sekali nonton itu, senang. Nah, ini suasana ya menjadi terang sekali karena memang kanan kirinya tidak ada dindingnya. Altarnya pun seni, itu di situ ada seperti ya patung, kalau patung Yesus digambarkan sebagai raja. Nah, bagian sayap itu ada gamelan Jawa, Jadi ya suatu hari memang ini kan suasana kejawen Jawa ya. Jadi kalau misa tentu saja menggunakan alat-alat musik Jawa. Menurut saya ini mendekat saya dan ternyata bagus ini, dari kuningan perunggu asli, mungkin perunggu asli yang berkualitas sehingga betul-betul asik. Nah, saya mungkin suatu saat ingin berkunjung kalau pas mungkin ada misa dengan gaya gamelan seperti ini, ya rasanya cukup asik juga. Nah, mari silahkan pemirsa-pemirsa yang rumahnya jauh, yang belum pernah lihat gereja di Ganjuran, silahkan datang dan mampir, kita bisa berdoa di situ.